المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kajian kita pada hari ini akan membahas bukan fikih yang sifatnya ibadah ya, tapi kebetulan karena kita sedang berada suasana bulan Desember dan kebetulan juga di bulan Desember saudara-saudara kita kaum Nasrani itu mengadakan hari raya mereka. Oleh karena itu kajian kita ini mau kita sedikit lebih fokuskan pada bagaimana ketentuan fikih untuk bergaul atau untuk berinteraksi antara kita seorang muslim dengan saudara-saudara kita mungkin atau teman atau mungkin atasan, bahkan juga ada yang mungkin keluarganya, setidak-tidaknya teman atau tetangganya lah yang agamanya bukan Islam, baik itu Kristen mungkin atau yang lain-lainnya. Kenapa tema ini penting? Karena begini jamaah sekalian, sebagai muslim kita itu tidak bisa hidup di sebuah tempat yang steril 100% isinya orang Islam doang. Itu nggak ada. Bahkan di negeri yang populasi muslim terbesarnya nomor 1, kita ini Indonesia nomor 1 Pak, populasi muslim terbesar di dunia, ya tetap saja masih ada orang-orang bukan Islamnya. Islam kan nggak cuma ya Islam mayoritas di Indonesia 83%, tapi tetap sisanya itu kan non muslim. Peringkat kedua di dunia itu India. Maksudnya populasi muslim terbesar setelah Indonesia itu India. Nah uniknya India ini kan negara yang jumlah penduduknya miliaran, bahkan sekarang mengalahkan Cina ya. Nah untuk ukuran India, muslim di sana itu justru tidak mayoritas. Yang mayoritasnya ya pasti Hindu lah ya. Nah muslim di sana itu termasuk kelompok yang kecil aja, kita nggak bilang minoritas tapi ya nggak nomor 1 begitu Pak. Mayoritasnya malah Hindu. Tapi kalau diukur berdasarkan jumlah populasinya, nomor 2 terbesar di dunia populasi muslim itu adanya di India. Baru nomor 3 Pakistan, kemudian nanti ada Turki, Bangladesh, Mesir dan sebagainya. Saudi malah kecil, walaupun mungkin Saudi unik nih Pak. Kalau warga negaranya kayaknya harus muslim deh. Kalau warga negara resmi ya, pemegang paspor Saudi. Tapi kalau faktanya orang yang tinggal di Saudi itu yang non muslim banyak. Selain kota suci Mekah dan Madinah, kan non muslimnya boleh tinggal di sana. Itu pemain bola siapa namanya? CR7. Nah, itu kan tinggal di sana, ya kan? Malah sama pasangan kumpul kebo-nya bahkan tinggal di sana. Di Saudi loh. Artinya tidak ada satupun negeri di dunia ini yang Islamnya steril, tidak ada orang kafirnya gitu. Berarti kan kita butuh nih, gimana caranya guidance-nya agar ya sebagai muslim cara bergaulnya gimana dengan orang kafir itu, begitu kan? Nah jamaah sekalian, bahkan Nabi Muhammad sendiri jangan dikira beliau hidupnya steril di tengah kaum muslimin doang, enggak. Mau beliau di Mekah, mau beliau di Madinah, sama-sama ngeriungnya sama orang kafir. Kalau di Mekah emang udah pastilah ya, karena memang itu kan pusat katakanlah berhala, ya kan. Tapi Nabi di Mekah boleh dibilang betah juga itu Pak. Orang
13 tahun sejak diangkat jadi nabi sampai beliau hijrah tuh 13 tahun. Lebih lama di Mekah ketimbang beliau hijrah di Madinah. Nah, gaulnya ya sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, sama Abu Sufyan dan 360 berhala. Tapi ya beliau hidup di Mekah gitu. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, jangan dikira begitu hijrah terus Islam semua. Enggak. Madinah itu sebelum Nabi hijrah sudah ada Yahudinya, gede Yahudinya. Banyak. Ada 3 klan besar di Madinah orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan mereka pemegang kekuatan ekonomi di Madinah. Sampai tahun ke-10 Nabi wafat, itu Nabi masih punya utang sama tetangganya yang Yahudi. Nah, artinya bahkan seorang Nabi Muhammad pun, sekelas beliau pun, hidupnya tetap berbaur dengan orang non-muslim. Nah, karena itu jamaah sekalian, kalau kita tidak bisa atau tidak menguasai teknik bagaimana berbaur dengan orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam ya bisa jadi kita malah keliru dan dianggap ya offside lah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu batasan-batasannya, bagaimana tata cara berinteraksi dengan non-muslim. Judulnya jadi begini Pak, fikih interaksi antara kaum muslimin dengan di luar kaum muslimin gitu. Tapi ada sebuah pertanyaan dulu Pak yang harus dijawab. Siapa sih yang dimaksud dengan non-muslim itu? Orang bukan Islam atau orang kafir itu siapa sih? Saya kasih pertanyaannya gini Pak. Kalau orang-orang Kristen atau orang Yahudi, kan kita sepakat ya, mereka bukan Muslim. Oke, tapi gini, orang Kristen itu kan punya nabi ya, Nabi Isa, ya kan? Orang Yahudi juga punya nabi, Nabi Musa. Pertanyaannya adalah, Nabi Isa, Nabi Musa, itu Muslim apa kafir? Muslim, Muslim ya. Lah kok umatnya kafir? Gimana? Umatnya nyeleneh. Gini Pak, gini. Umatnya Nabi Musa itu Muslim. Umatnya Nabi Isa juga Muslim. Sama umatnya Nabi Muhammad juga Muslim. Yang dimaksud dengan umat adalah yang menjadi pengikutnya, mengakui kenabiannya dan mengikuti jalannya. Itu umatnya. Umat hidayah istilahnya, gitu kan. Tapi gini jamaah sekalian, di masanya Nabi Musa ada juga kan yang kafir kan di masanya. Kalau yang Islam tuh Pak, sebutlah ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina menerima Taurat, dia kan ngajak 70 orang murid terbaiknya ikut bermunajat 40 malam Pak, betapa di atas gunung, istilahnya betapa, karena bermunajat lah, apa berzikir, doa dan sebagainya, sampai Allah turunkan Taurat, ya kan? Setelah arba'ina lailatan. Turunlah Nabi Musa dari bukit Tursina itu. Nah, ngelihat kaumnya lagi pada nyembah berhala, nyembah patung anak sapi. Ada tuh pimpinannya, Samiri dan sebagainya. Nah, ini yang bengal-bengal begini Pak, ini yang kafir nih, ya kan? Sama juga ada umatnya Nabi Musa juga, yaitu Firaun. Nah, kejadiannya malah sebelumnya. Ditenggelamkan kan sama Allah dengan bala tentaranya. Nah, itu umat Nabi Musa, tapi yang kafir. So, umat Nabi Musa ada yang Muslim, ada yang kafir. Batasannya gampang. Kalau dia beriman, taat, ikut, berarti Muslim. Kalau dia nggak taat, ya berarti dia kafir, gitu aja. Umatnya Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga gitu. Kalau Hawariyin, kan Nabi Isa bilang, man ansori ilallah, qala al-hawariyuna, nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila, wa kafarat ta'ifah. Maka sebagian dari Bani Israel beriman pada Nabi Isa, jadi hawariyin, jadi pelindungnya, jadi katakanlah bodyguardnya gitu kan. Wa kafarat ta'ifah, sebagiannya lagi kafir. Nah, jadi umatnya Nabi Isa ada yang Islam, ada yang kafir. Yang Islam yang ikut Nabi Isa, yang kafir yang nggak ikut. Gitu aja. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Sama. Ya, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan kafir, kan gitu Pak.
Jadi kekafirannya bukan karena dia Yahudi atau Nasrani atau Arab, bukan. Tapi orangnya beriman apa enggak? Masalah dia Arab, Bani Israel, Yahudi, itu kan jinsiyah, itu kan darah, itu kan kebangsaan. Nabi Musa itu Yahudi, bukan Yahudi dalam konteks agama, tapi sebagai bangsa, sebagai kaum gitu. Nah, Nabi Isa juga Bani Israel juga sebagai darah keturunan kaum. Beliau Bani Israel. Dan kalau disebut dengan Bani Israel, ya Israelnya sendiri, Pak. Kan Bani Israel itu kan anaknya Israel. Nama Israel itu nama Nabi. Nabi Yakub alaihi salam itu kan cucunya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak dua, Ismail, Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, si Yakub ini itulah yang namanya Israel. Disebutkan namanya di Quran. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Semua makanan awalnya halal bagi Bani Israel illa ma harrama Israilu. Kecuali yang diharamkan oleh si Israel. Siapa si Israel itu? Nabi Yakub. Sakit Pak, dia nggak sembuh-sembuh. Lalu berdoa sama Allah, nazar, ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakitku ini, pokoknya saya nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini, nggak makan itu. Sembuh Pak. Oh berarti dia nggak boleh makan itu kan. Nah ayatnya menyebutkan illa ma harrama Israel. Kecuali yang diharamkan oleh Nabi Israel. Nah Nabi Israel alias Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya Yusuf. Satunya lagi Benyamin. Ya. Nah itu yang 12 anak itu yang disebut dengan Bani Israel. Saya mau tanya Pak, Bani Israel itu orang baik apa orang kafir? Ya Bani Israel ini orang baik lah. Cuman kalau yang kafir ada juga. Sebagai Bani Israel, anaknya Nabi ya orang baik lah, nabinya baik, anaknya juga Nabi kan. Tapi yang bandel-bandel, yang membangkang, yang aneh-aneh, nah itu yang kafirnya begitu. Baik jamaah sekalian, jadi orang kafir itu siapa yang kafir kepada nabinya gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang begini, kan para nabi dan rasul sudah nggak ada, cuman pengikutnya masih ada nih sampai sekarang gitu kan. Sementara nabi dan rasul sudah nggak ada, yang diutus terakhir itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah dengan kedatangan Nabi Muhammad maka seluruh bangsa, seluruh ras manusia harus bernabi kepada Nabi Muhammad, bukan sekedar mengakui dia nabi, tapi menjadi pengikutnya. Yattabi'ur rasul, ittiba', bukan sekedar oh iya emang dia nabi, hormat deh. Enggak. Kalau begitu masih belum mengikuti nabi. Kayak gini Pak, saya tanya. Kan tadi Bapak bilang Nabi Musa Islam Pak ya. Kita ngakuin nggak dia nabi Pak? Ngakuin kan? Tapi apakah kita ngikutin syariatnya Nabi Musa? Enggak. Kenapa? Ya kan kita punya Nabi Muhammad. Ngapain ikutin Musa? Tapi bahwa dia Nabi, iya dia Nabi. Kalau disebut nama Musa, kita sebut alaihi salam. Ya kan? Di Al-Quran nama Musa 137 kali Pak muncul. Banyakan Nabi Musa daripada Muhammad. Muhammad cuma 4 kali muncul di Quran. Musa 137 kali. Kalau disebut nama Musa alaihissalam, kalau disebut nama Isa alaihissalam. Nah, orang-orang pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, banyak juga Pak, yang mengakui kenabian Muhammad, tapi, tapinya gini Pak, kalau suruh ngikut mah enggak. Muhammad Nabi, iya emang dia Nabi, orang mulia, orang hebat, dan seterusnya. Terus lu kenapa nggak ngikutin? Ya kan saya punya nabi sendiri, Nabi Isa. Saya kan punya nabi sendiri, Nabi Musa. Nah itu Pak, berarti kan dia tidak jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Maka itu termasuk yang kafir. Nah, kafir kepada Nabi Muhammad. Gitu. Kalau kita nggak dibilang kafir kepada Nabi Musa, karena kita punya Nabi Muhammad, Nabi yang universal. Ketika para Nabi dan Rasul sudah nggak ada, ya semua larinya ke Nabi Muhammad. Sebenarnya kan kita juga nggak perlu beriman pada Nabi Muhammad. Orang kita bukan orang Arab, kita tuh orang Melayu. Apa urusannya Melayu bernabi pada orang Arab? Kan nggak ada urusan.
Cuman karena Nabi Muhammad Nabi terakhir, Pak, seandainya Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, kita nggak perlu beriman pada dia, Pak. Nggak perlu. Kita beriman pada Nabi yang Allah turunkan buat orang Melayu, minimal orang Jawa lah, gitu. Seandainya ada Nabi dari Jawa. Jadi kan nggak ada nih Nabi dari Jawa, dari Melayu. Dan kita hidup sudah di eranya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Nabi universal. Siapapun bangsa dan sebagainya harus beriman padanya dan menjadi pengikutnya. Maka jadilah kita orang yang beriman, kita Muslim, walaupun kita bukan Arab. Sekarang saya balik, Pak. Ada nggak orang Arab yang tidak beriman pada Nabi Muhammad? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Hari ini orang Arab yang Kristen banyak juga, Pak. Ya kan? Arab yang tidak percaya pada agama Islam juga ada. Mukanya, penampilannya, wajahnya, ngomongnya, makanannya Arab sekali, tapi dia pendeta. Ada. Ada. Ya, mungkin kita aneh aja. Udah Arab banget kafir gitu kan. Nah, jadi jamaah sekalian, siapakah non muslim adalah orang yang tidak beriman pada nabinya atau tidak beriman dalam arti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang fikihnya, begini, Pak. Kita akan bagi fikih ini kan judulnya fikih kehidupan ya. Kehidupan kita itu, Pak, kalau kita rinci, kita detilkan, ya, ada masalah-masalah yang terkait dengan akidah. Ada yang terkait dengan ibadah. Ada yang terkait dengan muamalah. Ada juga yang terkait dengan masalah kayak pernikahan, fikih munakahat gitu kan. Ada yang terkait dengan masalah sosial. Ada yang terkait dengan masalah jihad, perang. Ada juga yang terkait dengan masalah kenegaraan dan sebagainya. Dan semuanya itu tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang kafir. Kita mulai dari yang paling dasar dulu tentang akidah. Jamaah sekalian, akidah kita secara umum ya, yang paling dasarnya dengan akidahnya orang-orang Nasrani atau Yahudi, kalau ngomongnya di masa Nabi relatif sama. Relatif sama. Tapi kalau akidah kita dengan orang-orang musyrikin Mekah, nah itu baru bermasalah. Makanya gini, Pak. Ketika ayat-ayat Quran turun di Mekah, kan isinya akidah semua tuh. Nabi mengajarkan konsep tiada Tuhan selain Allah. Itu bertentangan dengan mereka politeis, menyembah berhala banyak banget. Nabi mengakui adanya malaikat Jibril, ya kan? Dan malaikat-malaikat yang lain itu rukun iman yang kedua tuh, Pak. Rukun iman yang pertama kan percaya pada Allah, yang kedua pada malaikat. Orang Arab, jahiliyah, musyrikin nggak percaya adanya malaikat. Islam mengajarkan kita percaya kepada para nabi dan rasul. Dan orang Arab satu pun nggak dipercaya nabi dan rasul. Kalaupun mereka kenal Nabi Ibrahim dan Ismail bukan sebagai nabi, tapi sebagai tokoh besar yang menjadi ya legenda orang Arab lah begitu. Tapi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah utusan Allah, mereka nggak percaya. Dan agama Islam kan mengajarkan iman kepada kitab suci kan, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, mereka nggak ada yang percaya satupun. Dan yang paling parah, orang musyrikin Mekah tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Mereka bilang, kalau kita udah mati jadi tanah, kenapa bisa hidup lagi? Nggak masuk akal katanya, gitu kan. Jadi problem terbesar Nabi dan orang Mekah, musyrikin Mekah pada masalah fundamental akidah, rukun iman yang 6 mereka tolak. Sedangkan orang Yahudi di Madinah, Pak, rukun iman yang 6 semuanya oke. Justru orang Yahudilah yang mengkampanyekan bahwa Allah punya malaikat banyak. Dan uniknya, Pak, nama-nama malaikat yang kita hafal, Pak, kan 10 ya. Jibril, itu nama Yahudi loh, Pak. Mikail, itu nama Yahudi. Ya kan? Israfil, Israel, itu nama Yahudi, Pak. Gitu. Nama nabi dan rasul kan banyak, tapi nama-nama kayak Musa, Isa, Zakaria, Yahya, itu nama Yahudi semua, Pak. Jadi kalau ada orang barat, Pak, namanya Abraham, gitu kan. Namanya Mikail gitu. Namanya Daud, namanya Moses. Itu udah pasti Yahudi, Pak. Ada orang Amerika, orang barat namanya Moses gitu ya. Pasti Yahudi dia. Kenapa? Karena emang itu legenda Yahudi dan Nabi Musa memang orang Yahudi gitu. So orang Yahudi tidak ada masalah dengan beriman pada para nabi dan rasul sebenarnya.
Begitu juga dengan kitab suci, apalagi dengan hari akhir, neraka, surga, itu nggak jadi masalah mereka. Jadi secara umum orang Yahudi Nasrani itu percaya kepada rukun iman sama kita, rukun iman yang 6. Justru yang punya masalah orang musyrikin Mekah yang tidak percaya sama sekali. Mereka cuma percaya bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah, gitu kan? Percaya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Iya. Tapi bahwa Allah mengirim risalah, menurunkan kitab suci, ada malaikat, ada nabi dan sebagainya, mereka nggak percaya. Apalagi kalau dibilang nanti ada hari kiamat, ada surga dan neraka, itu mereka kagak nyampe lah gitu ya. Jadi memang karena ada kesamaan dasar akidah gitu ya, maka Allah di dalam Al-Quran itu membedakan antara kafir musyrikin dengan ahli kitab. Ya, makanya kalau kita baca surat Al-Bayyinah itu menarik, Pak. Ketika Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu ada dua, ahli kitab dan musyrikin. Musyrikin itu Mekah, nggak pakai rukun iman yang 6. Nah kalau ahli kitab, rukun iman yang 6 dia pakai. Walaupun nanti ada bluffingnya juga sih, ada ya apa namanya yang aneh-anehnya, kayak mereka menuhankan Nabi Isa gitu kan, mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Itu memang ya itulah masalahnya begitu. Tapi secara gelondongan besarnya mereka punya konsep itu. Nah jamaah sekalian, pindah kita kepada masalah peribadatan. Jamaah sekalian, agama Islam itu adalah agama yang sangat toleran dalam masalah peribadatan. Cuman tetap ada batasnya. Gini Pak, saya ceritain dulu. Waktu Nabi masih tinggal di Mekah, yang namanya Ka'bah atau Masjidil Haram secara umum, itu Pak, bukan rumah ibadahnya Nabi atau kaum muslimin. Bukan. Itu adalah rumah ibadahnya kaum musyrikin. Terbukti di depan Ka'bah itu banyak banget patung berhalanya. Dan kalau kita buka pintu Ka'bah dalamnya, berjejal-jejal itu Pak, patung-patung itu. Dan memang secara resminya yang punya hegemoni atau kekuasaan terhadap Ka'bah itu ya para tokoh kaum musyrikin. Jadi mereka beribadahlah di Ka'bah itu setiap hari dengan cara bersiul-siul, bertepuk-tepuk sambil telanjang dan seterusnya, menyembelih kurban untuk dilepet-lepetin darahnya kepada berhala. Itu rumah ibadahnya mereka. Pertanyaannya, karena itu adalah rumah ibadah mereka, Nabi sholat nggak Pak? Di dalam rumah ibadah mereka itu sholat nggak? Nabi sholat di depan Ka'bah nggak Pak? Nabi sholat Pak di depan Ka'bah. Sholat. Itu kan yang, loh kok gitu? Nah, jadi gini Pak. Nabi memang sholat di depan Ka'bah, walaupun kiblatnya Nabi itu kan bukan Ka'bah sebenarnya saat itu. Masih Baitul Maqdis. Tapi Nabi sengaja cari arah yang kalau sholat bisa ngadep Ka'bah sekaligus tembus sampai Baitul Maqdis. Di posisi di sebelah selatan. Cuma, ada cumanya. Tidaklah Nabi melakukan sholat itu kecuali yang orang kafirnya nih udah bubar. Udah bubar. Jadi tidak bareng gitu Pak. Nah waktu itu ada tawaran, Muhammad, gimana kalau kita bareng aja dah gitu ya kan. Jangan pakai gantian-gantian. Ntar kita pas lagi nyembah nih, lu ikut aja di sini nyembah gitu. Nanti kita gantian, pas giliran ente kita juga ikut gitulah. Pas Jumatan kita ikut Jumatan dah. Ntar pas ke gereja, lu ikut ke gereja gitu. Jadi istilahnya ditawarkan toleransi yang ikut-ikutan. Nah jamaah sekalian, itu yang ditolak sama Nabi karena turun ayat. La a'budu ma ta'budun. Aku nih nggak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Apa? Aku nggak menyembah berhala. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Nah maka wujud representasi lakum dinukumnya adalah saya akan cari waktu untuk sholat di mana kalian lagi nggak sholat. Ya lagi nggak ibadah gitu kan. Nah itu Pak, di waktu yang berbeda. Nah secara hukum fikihnya gitu Pak. Jadi boleh nggak kita sholat di gereja?
Ini bukan cuma masuk Pak, sholat. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi apakah harus? Ya nggak harus. Cuman kalau terpaksanya mesti kudu sholat di rumah ibadah orang kafir, ada syaratnya boleh, yaitu bukan dia lagi waktunya lagi sholat, Pak. Lagi ibadah. Contoh nih Pak, real. Ini musim libur, orang pada liburan ke Bali, ke Jogja, naik Pak, Candi Borobudur. Oh naik tuh tinggi tuh Pak di atas. Baru ingat belum sholat. Boleh nggak Pak? Sholat di atas Candi Borobudur boleh nggak Pak? Asalkan bukan lagi pada ibadah. Kalau lagi hari apa tuh yang mereka lagi biksu-biksu semua pada datang tuh, hari Waisak atau apa gitu kan? Nah kita nggak boleh tuh, karena mereka lagi ibadah di situ. Tapi kalau mereka lagi kosong, kita sholat boleh. Tapi kan ada syaratnya. Apa? Wudhu dulu, ya nggak? Nah di atas kagak ada keran Pak. Jadi kan mau nggak mau kita mesti wudhu dulu, baru kita naik lagi. Kalau udah turun ngapain gua naik gitu kan? Capek lagi gitu. Tapi kepaksa-kepaksanya mesti sholat di dalam rumah ibadah orang kafir, asalkan bukan berbarengan dengan ibadahnya, itu masih boleh. Nah, jadi apa hukum masuk ke rumah ibadah orang kafir? Gini Pak, masuknya boleh, bahkan sholat pun boleh. Cuman waktunya bukan pas waktu lagi mereka ibadah. Kan masalahnya gini Pak, boleh nggak kita menghadiri undangan orang Kristen lagi Natalan di gereja? Boleh nggak? Boleh, nggak boleh. Kenapa? Itu ibadah mereka. Tapi saya Pak RW, saya diundang sama warga lagi ibadah. Gimana Pak? Gini Pak, kalau punya wakil, wakilnya yang disuruh. Kalau kagak ada wakilnya, ini boleh datang, tapi ibadahnya jangan mulain dulu. Sambutan, ya, sambutanlah, ya, sekalian titip pesan sama warga yang rajin, yang baik-baik, bersihin sampah, apa gitu-gitu kan. Nah, setelah saya sambutan ini, kalau pada mau mulain dah, saya sekalian pamit, ya kan, keluar. Nah, baru dia nyanyi-nyanyi dah tuh, haleluya, apa segala macam. Artinya bukan pas lagi ibadahnya mereka. Soalnya kalau lagi pas ibadah, kita nggak boleh masuk, gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau saya kerjaannya tukang waiters, tukang manterin makanan, gimana tuh lagi ibadah gitu kan? Itu bab yang lain lagi dah. Pokoknya kita sebagai yang normalnya boleh ada rumah ibadah, ya kan? Boleh ada orang ibadah, tapi bahkan kita boleh masuk ke rumahnya, tapi nggak boleh pas waktu lagi peribadatan. Oke ya. Nah jamaah sekalian, yang kedua terkait dengan rumah ibadahnya mereka, gini Pak, seandainya terjadi perang. Perang ini kan gebuk-gebukan, bunuh-bunuhan ya. Anggaplah misalnya negeri Islam melawan negeri kafir. Lalu negeri kafirnya kalah, kita taklukkan. Itu salah satu di antara larangan-larangan dalam perang menurut syariat Islam adalah tidak boleh merobohkan rumah ibadah orang kafir. Maka kita perhatikan Pak, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut Palestina, semua gereja dan sinagog Yahudi utuh Pak. Jenderal Amr bin As, itu kan bawahannya Umar. Ketika dia masuk ke Mesir dan menguasai Mesir, piramid masih utuh Pak. Piramid kan kuburannya Firaun ya. Nah, gereja-gereja itu masih utuh, nggak ada yang dihancurkan. Dan Umar sendiri kita datang ke Palestina, ya, tidak ada satupun gereja atau rumah ibadah agama apapun yang dihancurkan. Kenapa? Karena hukum syariat Islam itu mengatakan begini, walaupun Islam menaklukkan suatu negeri, tapi salah satu di antara bangunan yang haram untuk dihancurkan adalah rumah ibadah orang kafir. Tanya dong Pak, waktu Nabi Fatu Mekah kenapa berhalanya dihancurin? Ya kan? Kan 360 berhala dihancurin. Gini Pak, yang Nabi hancurin berhalanya, bukan Masjidil Haramnya, bukan Ka'bahnya. Dan Ka'bah atau Masjidil Haram aslinya itu bukan rumah ibadah orang kafir, itu aslinya masjid. Bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepanjang perjalanan sejarah mereka pada nyeleweng, lalu diisi dengan berhala-berhala. Bahwa Nabi membersihkan tempat itu dari berhala, ya wajarlah, karena ini masjid gitu loh. Gini Pak, misal
Indonesia perang nih lawan apa Korea Utara lah gitu ya. Serbu kita, Masjid Istiqlal dikuasain, lalu diganti jadi Korea tuh agamanya apa sih itu? Konghucu apa-apa gitu kali ya, atau nggak punya, anggaplah jadiin rumah ibadah mereka Pak. Kan kita nyerang balik nih, kita rebut kembali lah Masjid Istiqlal. Nah kalau di situ ada patung Budanya gitu Pak, kita buang nggak Pak? Ya, kita buang lah. Kenapa? Orang ini masjid gua, kenapa lu pasangin begini-beginian kan gitu. Tapi di sampingnya kan ada katedral tuh Pak. Kalau katedral ada patung Yesusnya kita bersihin nggak Pak? Biarin aja, karena itu emang gerejanya dia. Kalau masjid kita dikuasain terus diisi dengan berhala, nah kita rebut. Berhalanya kita buang, masjidnya biarin aja. Orang masjid kita kenapa dihancurin, gitu kan? Tapi kalau emang aslinya itu adalah rumah ibadah orang kafir, dan pastinya rumah ibadah orang kafir kan ada berhalanya, gitu kan? Nggak boleh kita hancurin rumah ibadahnya, termasuk berhalanya nggak boleh, gitu. Jadi itu salah satu adab ketentuan perang dalam Islam. Walaupun perang itu boleh membunuh orang kafirnya, tapi rumah ibadahnya itu harus aman. Termasuk isinya, Pak. Membunuh pendeta itu haram hukumnya, Pak. Membunuh biksu, mang itu haram hukumnya. Membunuh biarawan, biarawati, para pelayan suci gereja itu haram hukumnya dalam perang dalam Islam, gitu. Nah, oleh karena itu salah satu tempat yang paling aman kalau terjadi perang antara Islam dengan kafir adalah rumah ibadah mereka. Itulah yang disebut sama Nabi ketika lagi mengepung Mekah, Fatuh Mekah. Kata Nabi, "Waman dakhalal masjida fahuwa amin." Siapa yang masuk ke masjid, maksudnya Ka'bah dan Masjidil Haram, dia aman. Karena Nabi tidak akan membunuh orang yang ada dalam sebuah rumah ibadah. Sekarang kita balik Pak. Bagaimana dengan masjid kita dimasuki sama orang kafir? Boleh nggak? Ya kalau dalam rangka ngancurin masjid maka nggak boleh, ya kan? Dalam rangka merusak masjid nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka hubungan baik, ini ada kisah Pak di masa Nabi. Jadi setahun menjelang Nabi wafat, ceritanya banyak tuh Pak kabilah-kabilah Arab yang dulu-dulunya nggak mau masuk Islam. Entah gimana pada sadar kali ya, pada datang berbondong-bondong ke Madinah, ingin masuk Islam. Cuman mereka bilang begini, Muhammad, ajarin dulu dong kami tentang Islam itu apa. Kita diskusi dulu lah, ya kan? Selama ini kan kita berantem mulu. Nah, pengen sekali-kali kita duduk yang benar, sambil Anda jelaskan, kita tanya jawab dialogis lah gitu. Kata Nabi, deal, oke, kesini aja. Datang Pak, rombongan ribuan orang Pak masuk Madinah itu, nggak nampung rumah-rumah sahabat. Kata Nabi, lu pada nginep aja di Masjid Nabawi. Nginep Pak mereka di Masjid Nabawi. Hotelnya hotel Masjid Nabawi. Kafir itu Pak mereka, ya kan? Tapi karena Nabi mengizinkan, ya sudah, boleh orang kafir masuk ke dalam masjid. Emang sih sebagian besarnya masuk Islam, gitu. Tapi paling tidak pada saat mereka nginep di Masjid Nabawi berhari-hari itu, mereka belum baca syahadat itu. Tapi Nabi mengizinkan, ya udah. Maka hukum fikihnya hari ini, bolehkah non-muslim masuk ke masjid kalau diizinkan oleh imam masjidnya? Oke. Kalau ada maslahatnya, gitu. Maka ini pemandangan unik Pak, bukan di Indonesia sih ya. Saya kemarin ke Tokyo, di Jepang itu Pak, di Tokyo itu ada sebuah masjid punya orang Turki. Orang Turki kan bilang masjid jami itu nggak bisa pakai jim, pakai c, cami, masjid cami katanya begitu. Bangunannya Turki tapi di tengah Tokyo. Nah, konon itu ada banyak artis Indonesia yang pada nikah di situ. Iwan Musri itu sama bininya Ahmad Dhani, siapa tuh namanya? Itu nikahnya di situ. Nah, terus ada lagi siapalah itu bulu mata ontak, siapa tuh Pak? Bulu mata badai. Sarini ya. Orang Indonesia kalau ke sana bilang, udah ke Masjid Syahrini belum? Ah, emang Syahrini bikin masjid di sini? Enggak, dia kawinnya di situ katanya. Nah, itu Pak, itu kan masjid milik orang Islam. Tapi takmir masjidnya keren Pak. Sekalian ini jadi semacam kayak sarana dakwah. Dibolehkan turis itu masuk ke dalam masjid. Jadi pemandangannya kayak unik banget Pak. Kita sholat asar 2 soft 3 soft. Itu di belakang bule itu Pak, pada pakai kamera, kita diliput, ini caranya orang sholat gitu kan, bule-bule itu,
turis-turis dari berbagai negara. Cuman syaratnya gini, tolong, nih dikasih pasmina, pada pakai ya, jangan pada telanjang bulat gitu pada ke situ gitu kan, jaga aurat lah gitu kan istilahnya. Dibolehkan. Pak, kalau di Indonesia ada bule ngeliput, kita tampol Pak, ngapain lo ngeliput-ngeliput gua gitu kan? Karena kesannya kayak kita jadi barang langka, cagar budaya gitu. Tapi di Jepang itu kejadian kayak gitu dan ternyata di zaman Nabi dibolehkan. Mereka malah nginep di situ Pak, berhari-hari itu di Masjid Nabawi. Jadi pada dasarnya orang kafir bukan nggak boleh sih masuk masjid, tapi kalau tujuannya baik dan memang ada maslahatnya, lah monggo-monggo aja gitu ya. Jamaah sekalian, terus kita pindah kepada bidang muamalah. Ya, muamalah itu begini. Ngomongin hubungan ekonomi. Jamaah sekalian, walaupun beda akidah, beda agama, beda keyakinan, tapi kalau urusan ekonomi, bisnis, jual beli, dagang, Pak. Nabi nggak yang di Mekah, nggak yang di Madinah, dagang jalan terus Pak sama orang kafir. Bahkan sukses dagangnya Nabi. Gini Pak, tahu nggak? Nabi itu dikasih gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Itu ngomong-ngomong yang ngasih gelar tuh bukan para sahabat loh. Bukan Allah gitu datang, Muhammad kamu dikasih gelar Al-Amin ya. Enggak. Itu gelar yang memberikan rekan-rekan bisnisnya Nabi di Mekah yang rata-rata kafir-kafir semua tuh. Ada Abu Jahalnya di situ, ada Abu Lahabnya, ada Abu Sufyan. Konglomerat Mekah rata-rata kafir, Pak. Tapi kalau urusan bisnis sama Nabi lancar. Lancar Pak bisnisnya. Jadi mereka bermusuhan secara akidah gitu ya. Tapi kalau bisnis lain lagi. Jadi ketemu Nabi Muhammad nih, wah udah mau berantem, kata Nabi enggak, kita mau ngomongin bisnis. Oh bisnis, ayo duduk bareng Pak. Gitu. Kenapa? Karena orang Arab kafir-kafir itu Pak, kalau bisnis sama Nabi seneng. Ini orang nih nguntungin kita nih. Orangnya jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah tipu-tipu, nggak pernah halu, nggak pernah kalau di WhatsApp kagak jawab gitu. Pokoknya selalu, ini orang terbaik lah. Anda kalau mau bisnis sama dia nih, gitu. Bahkan sampai orang musyrikin Mekah Pak, yang konglomerat itu, hampir semuanya menginvestasikan dana besarnya kepada Nabi yang diputar itu Pak. Jadi kalau bahasa sekarang nih kira-kira Nabi itu punya perusahaan startup gitu ya. Ya kan? Nah, duitnya itu duit orang lain kan? Nah, orang lain itu orang kafir yang musuhnya Nabi. Tapi urusan ini bisnis, gua tanam dah saham gua di perusahaan lo, gitu Pak. Musuhan dalam masalah berhala-berhala gitu musuhan. Tapi kalau bisnis lancar Pak, gitu. Nah, ini menarik ya kan? Sampai 13 tahun Nabi dakwah di Mekah dimusuhin, tapi kalau bisnis lancar, ini maksudnya apa ya? Sampai Nabi begini Pak, begitu Nabi mau hijrah ke Madinah, Nabi itu kenapa berangkatnya paling belakangan? Karena urusan bisnis belum selesai nih Pak. Nabi mau ngembaliin dulu semua harta yang dititipkan di rumahnya. Ini duit amanah, ini punya orang. Punya siapa? Yang ini punya Abu Jahal, yang ini punya Abu Lahab, yang ini punya Abu Sufyan. Ini mau saya balik-balikin dulu. Ini kalau cara kita Pak, nah lu bawa kabur aja. Kenapa pakai dibalik-balikin segala? Tidak bisa. Ini walaupun kafir-kafir, itu haknya dia. Balikin. Gitu Pak. Makanya gelar Al-Amin tuh Pak, nggak pernah dicabut. Sampai Nabi wafat itu gelar Al-Amin masih melekat. Orang kafir tuh percaya, kalau bisnis sama Muhammad, aman. Gitu. Sementara mereka satu sama lain nggak percaya. Sesama mereka sendiri nggak saling percaya. Tapi kalau sama siapa? Muhammad. Oh iya oke. Muhammad yang itu kan yang katanya Tuhannya cuma satu, nggak apa-apa kalau bisnis oke. Cuma kalau Tuhan kita nggak demen, gitu Pak. Jadi bisnisnya Nabi lancar Pak sama orang kafir. Begitu juga di Madinah. Yahudi itu kan pada PA tuh Pak, kan pada nggak ada yang bener lah kelakuannya. Tapi kalau udah bisnis sama Nabi, kencang Pak bisnisnya itu. Karena sama-sama menguntungkan, ya kan, win-win solution, gitu. Sehingga bahkan ketika Nabi wafat, kejadian yang di Mekah terulang Pak. Cuman Nabinya wafat. Di tangannya Nabi masih banyak hartanya orang kafir.
Sementara Nabi juga masih punya utang sama orang Yahudi. Loh, ini gimana sih? Katanya musuhan. Kok bisnis lancar? Kalau udah urusan yang namanya muamalah, orang kafir ngaku Muhammad begini. Jujur dia. Orangnya amanah. Makanya Al-Amin. Benar tuh kata Abu Jahal. Ini namanya Al-Amin. Orang yang dipercaya. Gitu, Pak. Nah, masuk ke ilmu fikihnya, Pak. Memang begitu. Ya. Kita tidak boleh merampas harta orang kafir. Kecuali kalau dalam perang yang sesungguhnya, jangankan hartanya, nyawanya pun kita bunuh. Kan gitu ya. Tapi di luar perang, harta orang kafir tuh haram kita ambil, Pak. Nggak boleh. Makanya ketika Nabi mau hijrah balikin dulu gitu. Dan kalau ada harta mereka yang mohon maaf ya, harta itu kita rusak, Pak, sengaja nggak sengaja, kita wajib mengganti, Pak. Ini contoh ilustrasi aja ya. Kalau dalam kitab fikih itu, Pak, orang kafir kan punya minuman khamr ya kan, haram kan. Kalau kita kan haram, minumnya haram, beli jual haram gitu kan haram. Tapi kalau orang kafir nggak kena hukum itu. Jadi ya mereka minum, mereka beli, mereka jual, mereka simpen tuh urusan mereka. Misalnya nih, cuman misalnya doang. Kita lagi main ke rumah orang kafir, Pak. Terus botol minumannya kena senggol sama kita, jatuh prang, pecah, Pak. Ini wine mahal nih, ya kan? Harganya bisa belasan juta tuh satu botol. Wajib Pak kita ganti wine-nya dia itu. Padahal kita minum aja haram, beli aja haram, tapi ganti wajib gara-gara kita yang ngancurin gitu. Walaupun kita nggak sengaja, kita wajib ganti. Nah, termasuk gini Pak, kan kalau kita nggak boleh makan babi Pak ya, babi kan haram, gitu kan. Tapi kalau kita lagi lewat di jalan, tiba-tiba kita ngelindas babi Pak, buak, mejret tuh babi gitu kan, mati. Punya siapa nih? Kata orang kafir, punya saya Pak. Islam Pak kafir loh. Kafir Pak, ya kena ganti gue, bayarin babinya. Kalau dia muslim aman Pak, lu ngapain muslim punya babi gitu ya. Tapi kalau dia non muslim, ya kafir lagi lu, Islam dong gitu. Kalau Islam tuh gak usah ganti nih, kenapa orang Islam gak boleh punya babi. Tapi karena dia kafir Pak, non muslim, ya berapa duit babi gitu kan. Mahal Pak, kalau yang segini pasarannya 5 juta, ya udah kena keluar 5 juta Pak, kita ganti tuh Pak. Padahal kita makan aja haram tuh babi, kita beli aja kagak boleh, tapi kita ngerusak, matiin babi orang kafir, kita kena bayar. Adil banget Islam kalau gitu. Iya. Nah itulah orang kafir tuh pada kemudian, wes, kalau bab muamalah keren. Tapi itu zaman dulu Pak, di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kayaknya kebalikannya Pak, gitu. Sama Pak Haji urusan nggak ada yang bener dah, gitu. Mendingan sama Cina aja ketahuan, jujur, gitu Pak. Nah kebalikannya zaman sekarang. Pernikahan, jamaah sekalian, orang kafir, ya namanya agamanya dia Pak ya, kalau mereka menikah pakai agama dia, itu Pak sah dong pernikahan mereka kan, walaupun nih kalau kita nonton di TV Pak, di film-film barat gitu ya, pernikahan mereka di gereja tuh kalau dilihat kacamata kita tuh aneh Pak, nggak pakai wali, ya kan, nggak pakai saksi, dan yang menikahkan pendeta, bukan walinya loh. Kalau kita kan yang salaman tuh bapaknya mempelai wanita sama calon mantu. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Terus yang laki-lakinya kan jawab, saya terima nikahnya, mas kawinnya dibayar tunai. Gimana saksi? Sah, Al-Fatihah kan gitu ya. Nah, si penghulu kan dia bukan wali, dia cuma ngomong mimpin aja, mengatur lah. Tetap yang ijab itu bapaknya, dan yang qabul adalah mantunya secara Islam. Kalau secara gereja Pak, saya nggak pernah nonton orang di gereja nikah sih ya, tapi yang saya nonton di film Pak, nggak begitu. Begini, ini mempelai laki, ini mempelai perempuan. Apakah kamu akan mencintainya seumur hidup sampai mati? I will, katanya. Terus yang cewek dibilang gitu juga, apa? Ya, I will. Dan ciuman berdua ada tuh, gitu. Jadi, gitu Pak. Gitu doang, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Sah apa nggak tuh Pak pernikahan kayak gitu? Menurut kita, enggak. Tapi menurut dia, ya itu sah, orang agamanya dia begitu. Nah, ceritanya gini Pak, ada orang Kristen, lakinya Kristen, istrinya Kristen, kawin di gereja, terus punya anak. Kita bilang anak zina bukan Pak? Enggak lah. Kan enggak pakai wali, kan enggak pakai saksi. Itu kalau lu yang kawin di gereja.
Ya kan? Kalau dia mah kagak apa-apa, emang itu urusan dia. Nah, ceritanya nih Pak, suami istri, dua-duanya mualaf, masuk Islam. Jreng. Kira-kira kita suruh nikah ulang nggak Pak? Eh? Nikah ulang nggak? Lu kagak bener lu waktu di gereja, kagak ada walinya. Sekarang lu jadi Islam, lu nikah ulang. Gitu nggak Pak? Pak, nggak perlu. Kenapa? Hampir seluruh sahabat Nabi itu tadinya orang kafir Pak mereka. Abu Bakar itu tadinya kafir Pak. Dan dia udah kawin, udah punya anak. Begitu masuk Islam baca syahadat, sama Nabi bilang, Bakar, besok nikah ulang ya. Lu kan dulu waktu nikah belum bener gitu. Enggak Pak. Ya udah, langsung dia sama bininya Islam aja udah selesai. Baca syahadat dua-duanya udah nggak pakai nikah ulang. Umar juga begitu, Utsman juga begitu, yang lain pada begitu, nggak ada satupun sahabat yang disuruh nikah ulang. Bahkan walaupun masuk Islamnya gantian. Contoh nih Pak, Nabi kan punya anak perempuan yang pertama namanya Zainab. Ya. Waktu belum diangkat jadi Nabi, Nabi itu udah mantu duluan. Zainab itu dikawinin sama Abul As. Ya mereka masih belum Islam lah gitu kan. Nah begitu diangkat jadi Nabi, Nabi kan dakwah. Zainab itu baca syahadat masuk Islam. Tapi suaminya Zainab, mantunya Nabi, Abul As, kagak mau. Gak mau masuk Islam. Jadi suaminya kafir, bininya Islam. Terus Nabi hijrah nih ke Madinah. Zainab ikut lakinya, nggak ikut ke Madinah. Sampai kejadian gini Pak, si Abul As nih mantunya Nabi ikut perang Badar sebagai orang kafir, ketangkep juga di situ. Dan kan para tawanan perang kan disuruh bebasin bayar gitu kan. Nah, bayarnya Pak pakai kalung dari Zainab. Gitu. Zainab kirimin kalung buat bebasin suaminya. Nabi lihat kalungnya, ini mah kalung bini gua. Ini kalungnya Khadijah. Hadiah pernikahannya Zainab dikasih Zainab, sekarang dikasih ke Nabi. Nabi berbesmili, Pak. Udahlah, lu pulang aja gitu dah, enggak usah pakai tebus-tebus gitu. Cuman satu aja masalahnya apa? Kamu udah saya bebasin juga dong istrimu, anakku itu kalau mau datang ke Madinah gitu. Oke Beh, siap gitu. Kan manggilnya Babe, ya kan? Sama mertua. Pulang dia ke Mekah. Bilang sama Zainab, "Nap, bapak lu noh, tungguin." Gitu. Kenapa emang? Ah, ya ketangkep kemarin, tuh dilepasin. Cuman katanya lu suruh ke sono gitu. Terus gimana dong? Ya udah ke sono dah gitu. Zainab hijrah Pak ke Madinah. Dibolehin sama suaminya. Gitu kan. Nah begitu hijrah ke Madinah, nih si siapa namanya Abul As, lama-lama puyang juga Pak, nggak ada bini. Biasa ada yang dicemek-cemek ya tiap hari gitu ya. Ya dirian gitu. Lama dia mikir, lama-lama dia bilang, Islam dah katanya. Berangkat dia ke Madinah Pak. Nyampe di Madinah ketemu Nabi, Nabi loh. Udah dah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam dah, masuk Islam. Ya cakep dah gitu kan. Tuh bini lu. Oh, udah ketemu dia berdua, Pak. Ya nggak pakai nikah ulang, enggak. Ya udah langsung jadi aja. Artinya apa? Walaupun agama itu bukan Islam, ya kan? Kita mengakui pernikahan mereka itu sah. Cakep nggak tuh, Pak? Cakep banget gitu. Dan kita tidak perlu mengulangi pernikahan mereka gitu. Kecuali kalau orang Islam kawin sama orang kafir. Nah, itu nggak bisa, ya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah jamaah sekalian, sudah jam 1 aja. Terakhir nih Pak, tentang masalah sosial. Mengucapkan selamat Natal. Ya kan bentar lagi nih Pak. Ini, di Indonesia, ucapan selamat Natal itu emang jadi masalah yang nggak habis-habis. Gitu. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 80-an yang dibikin oleh Buya Hamka, itu bukan boleh tidak boleh selamat Natal. Boleh apa tidak boleh orang Islam hadir dalam perayaan Natal, dan jawabannya tidak boleh. Ada fatwanya. Tapi kalau boleh apa enggak ngucapin selamat Natal, MUI pusat itu tidak ada fatwanya. Cuman MUI daerah, entah itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya itu masing-masing punya. Gitu. Beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena di tingkat level dunia pun beda juga. Sebagian ulama mengatakan ngucapin selamat Natal sama aja lu ridho dengan agama itu, sama aja lu masuk agama itu. Ngucapin selamat Natal berarti lu ikut kafir gitu loh. Itu yang bilang Bin Bas, Utsaimin, tokoh-tokoh Saudi itu Pak, kayak siapa namanya,
Ibnu Taimiyah gitu-gitu tuh itu haram gitu. Jadi kalau antum sering dengar ada ustadz bilang nggak boleh selamat Natal, coba deh tanya rujukannya kemana? Pasti Bin Bas, Utsaimin, Ibnu Taimiyah dan yang sejenisnya lah. Memang rata-rata ulama Saudi, Hay'atu Kibaril Ulama Saudi sepakat haram. Tidak boleh mengucapkan selamat pada agama apapun kalau mereka merayakan ibadah. Karena itu dianggap bagian dari kita mendukung agama itu atau termasuk bagian dari mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu dalilnya. Tapi kalau kita pindah geser sedikit ke Mesir, Al-Azhar, Darul Ifta, para ulama Mesir lah rata-rata, mereka tidak seketat itu. Qardawi misalnya, di dalam fatwa kontemporer,nya beliau mengatakan, orang Islam punya saudara orang Kristen, ya masih saudaraan Pak. Orang Islamnya Lebaran, kata yang Kristennya selamat Lebaran ya, gitu. Ini saya ada hadiah nih, ya gitu kasih hadiah Pak. Kalau di kita tuh Pak kue pancong apa kue Cina gitu, dodol Cina Pak. Betawi Pak kalau Lebaran orang Cina nyumbang ngasih dodol Cina namanya, gitu kan. Nah giliran dia lagi apa namanya orang Cina tuh apa sih ininya gongsi pacoy itu apa sih namanya Imlek ya kan, boleh nggak kita bilang gini, koh selamat Imlek ya, gitu, boleh nggak? Kalau ustadznya Saudi Pak haram langsung gitu udah. Pokoknya lu ngomong begitu berarti lu jadi orang Cina, lu jadi orang apa? Jadi orang Konghucu gitu. Tapi kalau ulama Mesir bilang, enggak lah, cuman bilang selamat ya, gitu mah nggak ada urusan. Lu kan nggak keluar dari Islam dan nggak mengatakan itu adalah kebenaran dan sebagainya, cuman bilang timbang gitu doang, kenapa masukin hati banget gitu Pak. Ulama Mesir tapi Pak. Nah, ini Pak di level dunia, Saudi, Mesir itu dua kutub yang berbeda. Kalau nanya sama ustadz keluaran mana, Mesir aman. Tapi kalau nanya keluaran mana, dari Saudi, nah masalah loh, gitu kan. Termasuk ini Pak, dulu beberapa tahun yang lalu ada tahun baru dan Natal kan, karyawan apa ya, Carrefour gitu kalau nggak salah, pada disuruh pakai topi Sinterklas gitu. Pak, topi Sinterklas itu kan kalau di kita identik dengan agama Kristen, identik dengan Natal gitu kan. Padahal sih kalau kita rujuk-rujuk, sebenarnya di dalam Alkitab itu nggak ada Sinterklas gitu. Pendeta juga saya ajak ngomong, pendeta, saya mau nanya dong, Sinterklas itu ada nggak sih di Alkitab? Nggak ada itu bid'ah itu katanya gitu. Jadi rupanya di Kristen ada bid'ah juga Pak, yang dimusuhi juga sama mereka. Nggak boleh kalian tuh pakai Sinterklasan itu dongeng gitu. Pakai masuk cerobong asap lah, terus punya kereta salju lah dan sebagainya. Itu khurafat dia bilang. Tahu juga khurafat tuh pendeta gitu kan. Nah, terus kalau kita nih orang Islam pakai baju Sinterklas, menurut ente itu sesuai dengan agama Kristen nggak? Enggak lah katanya. Mana ada Sinterklas dalam agama Kristen? Nggak ada. Itu ini agama apa dong? Itu tradisi, budaya dari malah tuh siapa namanya Santo siapa namanya aslinya itu malah orang Turki gitu katanya, yang katanya dia pendeta yang kemudian dia banyak menyantuni anak-anak apa segala macam. Jadi tradisi dari suatu bangsa ke bangsa, akhirnya itu dianggap sebagai identik dengan agama Kristen gitu kan. Kira-kira Pak, kalau dalam agama Islam tuh kayak ketupat lebaran Pak. Ada nggak ketupat lebaran dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum lebaran, buatlah ketupat gitu kan, nggak ada Pak. Nggak ada, ketupat tuh lokal aja gitu. Cuma Pak, kalau orang Indonesia ada hari lebaran dia bikin ketupat, kira-kira dia Kristen atau Islam Pak? Nah itu Islam lah pastinya, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin dia makan ketupat. Kenapa? Ketupat tuh khas lebaran, khas Islam. Apalagi di rumahnya ada beduk gitu. Ini ke rumah pendeta, di rumah ada beduk, kacau nih pendeta nih, kenapa punya beduk dia gitu. Padahal beduk juga nggak ada Pak di Islam sebenarnya kan. Cuman tradisi orang Indonesia masjidnya pakai beduk. Tuh di Istiqlal ada gede banget tuh beduknya Pak. Jajalin Pak ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, cari beduk nggak ketemu. Jangankan beduk, kotak amal aja kagak ada gitu. Itu kotak amal bukan tradisi Islam loh Pak. Gitu. Kalau bukan tradisi Islam harus dihancurkan, kita hancurin tuh semua kotak amal gitu. Ya enggak juga sih ya kan. Nah, itu kan budaya. Nah, jadi yang namanya itu budaya, persepsi orang tuh jadi beda-beda. Sebagian bilang
Why not? Pakai baju Sinterklas santai-santai aja, kagak ada masalah. Itu nggak ada kaitannya dengan Kristen, kata sebagian orang. Nah kata yang lain, nggak bisa. Biar bagaimanapun itu identik dengan kekristenan. Jadi tetap haram. Gitu Pak. Ya tergantung yang lihat kan. Tadi aja Pak saya baru datang ditanya, merah-merah Ustadz PDI. Bukanlah. Emang kalau merah PDI kan bisa PSI, ya kan? Bisa juga. Nah, itu kan persepsi orang gitu. Dan cuman memang kalau mau aman ya hindarilah yang kira-kira kayak gitu kan, yang agak bau-bau bikin orang pada bertanya-tanya itu hindari. Kenapa? Ya susah sekarang kita ngontrol cara berpikir orang. Tapi memang pada dasarnya yang haram itu adalah gini nih, sebenarnya dalam masalah mengucapkan selamat ya. Ada orang kafir, dia tidak mau masuk Islam. Lalu kata orang Islamnya ini, ya udah deh nggak apa-apa lo kafir, tapi nanti kalau udah mati saya mintain ampun deh. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Itu kejadiannya pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapaknya Azar suruh masuk Islam kagak mau. Nabi Ibrahim susah banget ngasih tahu bapaknya sendiri gitu kan. Gak ngertinya dia nggak mau beriman juga, mati dah tuh. Kata Ibrahim, sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan minta pada Tuhanku agar bapakku ini dikasih dispensasi. Kafir-kafir tapi saya mintakan ampun. Nah itu yang turun ayatnya nggak boleh. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi, ya. Tidaklah istighfar permintaan ampunnya Ibrahim buat bapaknya itu bisa diterima, nggak bisa, nggak boleh. Nah dari situ Pak, Nabi Muhammad keulang tuh Pak, cuman bukan bapaknya ya, Abu Thalib masuk Islam lah pecang, ayo udah masuk Islam gitu. Ini pakai bahasa Betawi nih, ya kan? Kata encangnya, susah tong, gue kayaknya nggak enak nih sama saudara-saudara. Udah mati cang, ayo baca syahadat gitu kan? Kagak sadar juga, matilah Abu Thalib dalam keadaan kafir kan? Nah Nabi itu tidak bisa mendoakan atau meminta ampunan gitu. Paling-paling kabarnya Abu Thalib di neraka, tapi di neraka yang paling ringan, yang disuruh pakai terompah terbuat dari bara, kalau dipakai otaknya ikut mendidih gitu doang gitu ya. Nah dari situlah kita punya prinsip tidak boleh mendoakan orang kafir. Dalam arti kalau orang kafirnya mati kita mintain ampun nggak boleh. Ini berhubung pendeta udah meninggal, ayo dah semua kita bacain Fatihah semoga diterima arwahnya, kagak bisa Pak. Ya kan, Al-Fatihah kagak bisa gitu kan. Tapi juga nggak bisa juga kita balik Pak. Nah berhubung udah mati nih, ya udah yuk kita syukurin makan tuh neraka, gitu kan nggak juga, gitu kan, nggak juga. Masa ada orang meninggal kita bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah masuk neraka, bapak pendeta ini kan nggak enak juga, ngamuk ya keluarganya gitu. Ya orang duka cita Pak, ini kan orang meninggal nih orang kafir, boleh nggak orang kafir duka cita kita kirimin kembang Pak? Ikut itu tulisannya turut berduka cita, boleh nggak Pak? Berduka cita kan manusiawi kan, bukan semoga arwahnya diterima, itu nggak boleh gitu. Tapi juga jangan dibalik, semoga langsung dibakar di api neraka. Itu kacau juga tuh Pak, ya kan? Provokatif banget nih, kembang siapa yang kirim nih gitu. Itu Pak Ustadz yang ngirim katanya semoga dibakar di neraka. Bukan rest in peace ya, RIP tapi RIF. Rest in fire katanya gitu. Ya nggak gitu juga kali ya kan. Nah, jadi jamaah sekalian, yang tidak boleh itu memintakan ampunan orang yang matinya udah dalam keadaan kafir. Tapi kalau dia masih hidup, boleh nggak didoain Pak orang kafir? Boleh nggak? Umar bin Khattab kafir Pak. Di tangannya sebilah pedang. Sambil dibilang, mana rumah Muhammad? Gue bacok palanya sini. Gitu Pak. Kasar Umar tuh ya kan. Kata orang, Mar, lo mikirin Muhammad, lo bacok-bacok. No adik lo masuk Islam, no pikirin. Gitu. Hah? Yang mana? No Fatime. Gitu. Datang Pak. Fatime gue baca Quran. Nah kan gitu. Nah rupanya Umar tuh lagi ngelihat Fatimah pegang apa tuh, apa namanya, mushaf gitu kan. Terus dia langsung gemeter, terus dia bilang bacain Toha ma anzalna ilaikal Quran. Terus dia gemeter langsung masuk Islam. Itu gara-garanya Pak didoain sama Nabi, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar ini. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr. Amr tuh Abu Lahab, kucingnya Nabi sendiri gitu. Yang kena Umarnya. Kan didoain sama Nabi Pak, orang kafir. Boleh nggak kita doain orang kafir? Boleh, agar dapat hidayah gitu kan. Tapi kalau udah mati nggak boleh kita mintain ampun gitu. Sedangkan doa untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan boleh nggak Pak? Ya orang kafir lagi sakit Pak, tangga
itu datang. Cepat mati aja dah Pak. Susah nih kalau sakit gini, mendingan mati aja dah gitu. Dicekek lah kita sama dia. Ya masa kita bilang cepat mati? Ya enggak lah, kita bilang semoga cepat sembuh kan gitu. Nih, ini kan lagi musim liburan. Tetangga pulang kampung pamit. Pak, saya mau pulang kampung Pak, titip-titip rumah. Apa kita bilang? Semoga selamat di jalan. Ya kan gitu kan? Hati-hati jalan, semoga selamat. Masa kita bilang semoga lu pada tabrakan mati semua, masuk jurang. Ya kan masa gitu ngomongnya? Enggak gitu juga lah. Ya kita doain yang baik-baik untuk duniawi oke. Untuk ukhrawi kalau orangnya masih hidup oke. Tapi kalau orangnya udah mati, nah nggak bisa kita mintain ampunan. Jadi ada batasannya sebenarnya, itu nggak langsung kafir nih ya kita sunatin yuk, nggak gitu Pak gitu. Itu kan orang sakit hati, kesel gitu, jadi akhirnya menghalalkan segala cara. Nabi itu Pak, banyak orang kafir yang masuk Islam gara-gara semuanya itu dibaik-baikin sama Nabi. Sehingga kalau orang nanya Muhammad gimana, dia mah orangnya baik gitu Pak. Kesan yang didapat itu, dan itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jam 1 lewat Pak. Kita tutup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.